Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman Tuhan, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya untuk wilayah Bekasi dan sekitar hari ini. Nah, mitra sejaman siar, kita kembali lagi mitra dengan pengajian dan maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra ini bertanya tentang pembahasan kita di sore hari ini yang terkait dengan tema ataupun di luar tema. Silakan aja mitra bisa bertanya di 08 dan sepertinya di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar sejak dari tadi ya selepas maghrib sebelum maghrib sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya Gus ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga ya. Alhamdulillah. Ya, baik mitra zaman siar, setiap harinya kita selalu bertambah ilmu dengan kajian ini ya. Dan mungkin kali ini ada tema yang baru atau keterusannya. Yang jelas saya nanti akan tanyakan ke Gus Edward apa saja yang akan diangkat hari ini terkait dengan tema atau topik di pengajian Ba'da Maghrib ini. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala doa-doanya, harapannya, bahkan cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Dan alhamdulillah nih Bang Jerry sudah sehat, mudah-mudahan tambah sehat, banyak duitnya. Mudah-mudahan ketemu jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan yang berjudul Hakikat Kebangkrutan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalul muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi akhila min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan menunaikan zakat, namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya, dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka lalu dicampakkan padanya dan ia ke dalam neraka. Pelajaran dari hadis tersebut, yang pertama pentingnya beramal soleh berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat maupun amaliyah ubudiyah lainnya. Karena hal tersebut merupakan amaliyah yang mendapatkan prioritas untuk dihisab pada yaumil akhir.
Hadis tersebut menggambarkan penyebutan sholat, puasa, dan zakat lebih awal daripada bentuk amaliyah dengan sesama manusia. Yang kedua, gambaran dan pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang visioner mengenai definisi bangkrut terhadap para sahabatnya. Secara visi jangka pendek, kebangkrutan adalah orang yang tidak memiliki dinar, dirham maupun harta benda dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang disampaikan para sahabat kepada Rasulullah ketika beliau bertanya kepada mereka mengenai kebangkrutan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pandangan yang jauh ke depan mengenai hakikat dari kebangkrutan yang hakiki di akhirat kelak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa seorang mukmin harus memiliki visi ukhrawi dalam melihat dan menjalankan kehidupan di dunia. Yang ketiga, dalam hadis tersebut, kebangkrutan itu bukan karena seseorang tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini. Namun, orang yang bangkrut adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya maupun pahala amal ibadahnya yang lain. Namun di sisi lain ia juga membawa dosa karena suka mencela orang lain atau ghibah, menuduh, memakan harta manusia, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Dan karena perbuatan dosanya kepada orang lain, itulah ia dimintai pertanggungjawaban dengan cara seluruh hasanah kebaikannya diambil, semua kebaikan hasanahnya diambil untuk menutupi perbuatannya terhadap orang-orang yang pernah dizolimi. Bahkan seluruh hasanah kebaikannya telah ludes habis. Yang keempat, pentingnya berbuat ihsan terhadap sesama insan dalam bermuamalah sehari-hari, bahkan terhadap hewan sekalipun. Yang kelima, indahnya metode Rasulullah SAW dalam menasihati para sahabatnya, yaitu dengan metode interaktif. Beliau memancing konsentrasi para sahabatnya dengan tanya jawab, lalu beliau memberikan penjelasan yang tuntas dari permasalahan yang dilemparkan ke para sahabatnya. Hadis tersebut berkaitan juga dengan Al-Quran. Yang pertama, seorang mukmin harus memiliki visi ukhrawi dalam melihat dan menjalankan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, suci batiniah menjadi penyelamat di hari kiamat. Segala sesuatu tidak berguna di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la yanuna illa man atallah biqalbi salim. Quran surat As-Sura 88 sampai 89. Yaitu di hari kiamat, harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam pembahasan kali ini, yang dimaksud bukan yang rugi itu, yang bangkrut itu, bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang zakat atau amaliyah yang lainnya, bukan. Akan tetapi orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi dia suka membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, merugikan orang lain, terbuatnya ghibah, terjadinya ghibah, dan dosa yang lain adalah sering
menyakiti orang lain baik memukul ataupun bertumpah darah itu dengan kata lain adalah sering membunuh bahkan menghabisi orang lain. Itulah yang dimaksud, bukan yang bangkrut itu bukan orang yang sholat, puasa, zakat ataupun amaliyah ibadah yang lain, akan tetapi dia suka beribadah kepada Allah tapi dia suka menyakiti daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu untuk Gus Edward tadi sudah memaparkan atau menguraikan sebuah tema kali ini, yaitu hakikat kebangkrutan. Nah, sebenarnya bangkrut sendiri bukan merupakan materi ya Gus ya, melainkan kebangkrutan itu adalah hilangnya segala amal ibadah yang dilakukan, misalnya puasa, zakat dan sebagainya, karena ia sudah tidak benar lagi. Ya. Itu mungkin uraian dari Rasulullah SAW. Nah, baik, kemudian kejoliman apa sih Gus yang bisa membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar? Karena jolim ini kan bukan hanya satu dua macamnya Gus ya. Jadi kejoliman yang sangat tidak bisa dimaafkan atau katakanlah berat sekali, itu artinya seperti apa? Baik, dalam hadis Nabi Muhammad SAW salah satunya suka mencela. Mencela itu dalam kata lainnya menghina ataupun sering fitnah lah Bun. Sering fitnah, contoh bunda nggak tahu menau, bunda dikatain, bahkan naik ke medsos disebarkan dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud salah satunya. Yang kedua yaitu memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain itu salah satunya memakan harta anak yatim, memakan titipan. Contoh ada orang nitip Bun, ke anak bunda, nitip sama tetangga contohnya, ternyata tidak dikasih ke bunda nggak tahu, duitnya nggak sampai, terus dimakan ini uang. Ini salah satunya adalah yang rugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang suka ibadah tapi dia suka memakan harta orang lain, apalagi memakan harta anak yatim atau orang-orang yang penuntut ilmu. Selanjutnya ya salah satunya contoh perbuatan zalim yang lain adalah suka membunuh, memukul orang lain. Misalkan ada tuh, saya pernah lihat orang yang lebih dewasa kalau lihat anak kecil kayaknya kesel aja. Nah, mungkin tuh anak itu dicubit, mungkin anak itu disenggol sehingga jatuh, mungkin anak itu dibuat nangis lah. Suka seperti ini adalah salah satu orang yang bangkrut ya di hari kiamat. Bukan berarti bangkrut itu tadi yang tidak memiliki dirham, dinar ataupun harta benda, tetapi dia suka ibadah kepada Allah, akan tetapi suka menyakiti makhluknya Allah, itu bangkrut. Apalagi dia suka menyakiti orang lain, menyakiti makhluk Allah, terus dia nggak mau ibadah kepada Allah. Ini sangat apa ya, udah jatuh ketiban tangga. Ya, baik, tadi kejoliman yang menurut Gus ya, atau bisnis itu yaitu mencela, sering fitnah, kemudian makan harta orang lain, atau uang titipan anak yatim piatu yang tidak diberikan pada yang berhak menerimanya. Lalu bagaimana ketika seseorang terlanjur misalnya memakan atau katakanlah memakai uang titipan itu, bagaimana cara bertobatnya kepada Allah agar dosa yang sebenarnya atau ketidakbaikan ini bisa diampuni Allah? Bagaimana? Ya. Kalau dosa kepada makhluk maka minta maaf kepada makhluk. Ya. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang berat itu adalah dosa kepada makhluknya Allah. Contoh sering memakan harta anak yatim, maka dia harus meminta maaf kepada anak yatim yang dititipkan tersebut, ataupun meminta pandangan daripada ustadz atau guru yang membimbing atau yang mengarahkan anak yatim tersebut. Nah, komunikasi aja, Ustadz, waktu itu ada titipan sekian-sekian, lalu saya makan. Jadi atas khilaf saya, atas kebodohan saya kerjakan seperti itu, saya mohon ampun. Nah, pertama diakui dulu ya. Yang kedua harus mengganti. Misalkan ada titipan 1 juta untuk orang lain lah, nggak harus anak yatim ini. Jadi untuk orang lain, apalagi itu anak yatim, maka dikelarkan 1 juta itu. Akan tetapi ketika ada orang yang menerima daripada dosa orang,
terus dosanya 1 juta, maka dibalikin 1 juta harus sekarang mesti, itu enggak, itu terlalu keras juga, Bu. Akan tetapi bolehlah diberikan keringanan, ya udah kamu bisanya diganti sampai kapan kelarnya, jangan digantinya itu Gus, ke orang atau ke anak yatimnya atau ke orang lain. Kalau pesanan itu titipan itu buat bunda, harus ganti ke bunda. Kalau buat anak yatim harus ke anak yatim. Walaupun anak yatim ada yang ngurus, bisa aja kita izin kepada pengurusnya, ustadz aja yang terima. Yang jelas urusan masalah ngurus anak yatim kan urusan ustadz tersebut. Nah, yang tadi saya kurang suka terlalu keras. Terlalu kerasnya apa? Misalkan dia makannya atau melalaikan uangnya itu 1 juta, Bu. Terus harus ganti 1 juta hari ini sekarang, bodoh, mau ngutang mau apa bodoh gitu. Ini terlalu bahasanya terlalu kaku, terlalu keras lah, Bu. Jadi yang saya harapkan itu, ya udah kamu waktu itu makan berapa? 1 juta. Terus mau balikinnya kapan? Saya nggak bisa sekaligus, Ustaz. Saya nggak bisa sekaligus dengan 1 juta, dengan sikon saya yang tidak bisa ketemu uang yang gampang 1 juta itu. Jadi saya cicil boleh. Akan tetapi tidak boleh dikasih lebih, Bu. Misalkan 1.100.000. Nah, jadi yang pengurusnya itu bilang, ya udah kamu ganti 1.100.000. Ini ada uang hukuman bagi yang nggak bisa. Jadi 1 juta aja. Jadi itu pertama harus minta maaf, yang kedua harus diganti, tapi diganti dengan fleksibel lah, santai, santun gitu ya, santun bukan santai, santun, dan berhati baik kepada walaupun dia seorang pendosa, begitu, betul. Kalau dia dosa sama Allah, ya urusan Allah, tapi kalau urusan dosanya sama makhluk, maka dia harus berhadapan dengan makhluk. Mudah-mudahan dia berhadapan dengan makhluk itu pun bijak, takutnya dipukulin. Ya. Baik, sebenarnya kebangkrutan yang diuraikan oleh Ustadz itu atau oleh Gus ya, saya maaf Ustadz lagi tanya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Gus ya. Ini sangat berat sepertinya ya, apalagi kalau tidak dikembalikan seperti tadi ya Gus bilang. Lalu hakikat ini kebangkrutan untuk dunia mungkin ya, kebangkrutan jadi miskin, jadi melarat. Lalu kebangkrutan di akhirat itu mungkin Ustaz bisa menguraikan. Siap. Jadi kebangkrutan di akhirat itu, kalau kebangkrutan di dunia, misalkan kita nggak punya fulus lah, nggak punya duit, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, itu bisa dikatakan kebangkrutan. Tapi kebangkrutan di akhirat itu tadi diumpamakannya, dia ibadah pasti ada pahala tuh, sholatnya dapat pahala, zakatnya dapat pahala, amalia lain dapat pahala, sehingga pahalanya itu burus. Nah, habis ya. Jadi kenapa? Karena mungkin dia sering jolimin Bunda Fitri, sering diomongin, sering dilekin, sering difitnah. Nah, jadinya kemarin kita nyambung, jadi dosa itu diambil lah perumpamannya. Jadi gugur gitu ya? Gugur. Jadi nanti di akhirat itu semua kebaikan atau pahala yang dia punya diperhitungkan dengan dosa-dosa dia. Lalu ketika dia sudah kembalikan semua, terus dengan mengganti dengan pahala kebaikan dari Allah yang dia punya, lalu pasti nggak pas loh, pahalanya kurang, maka dia mendapatkan kebangkrutan yang kedua, yaitu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijerumuskan ke dalam neraka. Kalau memang hitungan pahalanya lebih banyak daripada keburukan, ya mungkin gitu ya, itu masih bisa ada pegangan walaupun sedikit. Akan tetapi kita kan nggak tahu pahala kita banyaknya semana, dikitnya semana, dan jangan pede juga, Bun. Oh, pahala saya banyak, tenang aja terus saya ganti, ya enggak juga, karena kita kan nggak tahu ya. Kalau kita dipertunjukkan, mungkin kita banyak dosanya daripada kebaikan ataupun pahalanya. Makanya diajarkan oleh Islam, sebaik-baiknya kita, serajin-rajinnya ibadah dalam hidup kita, walaupun kita rajin ibadah, sholat dan lain sebagainya, terus kita tidak menyakiti makhluk Allah, akan tetapi tetap disarankan untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Allah, karena kita sebagai manusia tidak lepas daripada kelalaian, kebodohan, kealfaan, dan dosa. Maka kita disarankan tetap untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga kalau kita udah beribadah, menjalankan sebagai kita seorang hamba, tidak menyakiti makhluk Allah, lalu kita tetap mohon ampun kepada Allah, Allah suka, nanti Allah
melipat gandakan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Gitu ya. Ya, baik mitra sejalan siar, kita masih di gelaran pengajian ibadah maghrib bersama Gus Edi Barak Bakar dengan tema kali ini ada hakikat kebangkrutan. Nah, Gus, tadi Gus sudah menguraikan hakikat kebangkrutan mengenai di akhirat ya. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikan, kemudian pokoknya sesuatu yang baik lah, amal ibadah, sholat dan sebagainya. Kemudian setelah di akhirat itu tidak ada apa-apanya atau hilang sama sekali ya. Lalu bagaimana Gus dengan bangkrutnya seseorang di dunia yang menjadi miskin? Apakah ini termasuk hukuman insan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau bagaimana? Baik, sudah jelas sering kita dengarkan bahwa dunia itu bukan tempatnya orang yang Islam ataupun orang yang beriman. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki jalan hidup, misalkan kita penghasilan kita nggak ada lah ini, terus kendaraan nggak ada, rumah mungkin kontrak, pot-potan kita bayar, tapi kita ditugaskan oleh Allah selain pertama dunia ini bukan tempat kita sebagai ujian. Nah yang kedua kita ambil ini adalah ujian, kita ambil perjalanan pasti ada solusinya. Allah tidak mungkin menguji makhluknya di luar daripada kemampuannya, di luar daripada keterbatasannya. Maka Allah menyarankan kepada kita untuk berpikir, jangan pernah berhenti berpikir. Tapi kalau untuk melakukan kebaikan jangan banyak berpikir, karena takutnya berubah karena hasutan setan, karena hasutan iblis dan lain sebagainya. Nah kalau bicara kebangkrutan ataupun katakan miskin ya, fakir dan miskin, ini adalah ujian untuk seorang makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus menjalankan hidup itu agar mendapatkan kemampuan dari Allah. Minimal selanjutnya itu adalah mendatangi para tokoh agama, karena ada beberapa dan banyak juga di zaman Rasulullah ketika dia seorang orang miskin, dia mendatangi Rasulullah, dia minta solusi, sehingga Rasulullah selalu memberikan solusi, dan satu persatu yang miskin menjadi tidak miskin. Yang kedua, dia memiliki harta yang bertambah sehingga menjadi manusia yang kaya. Jangan sampai yang pernah saya katakan kayak Sa'labah. Sa'labah itu dia sholat berjamaah sama Rasulullah tapi nggak pernah astagfirullahaladzim, zikiran nggak pernah, langsung dia pulang. Pertama dilihat, kedua dilihat, ketiga ditanya sama Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa engkau habis sholat tidak berdoa bersamaku, kata Rasulullah. Apakah kau tidak mau berdoa denganku? Kata Sa'labah, bukan begitu ya Rasulullah, tapi aku setelah sholat langsung pulang itu karena keingat istriku, dia pun ingin sholat. Loh kenapa sholat aja gitu kan bahasanya. Kata Sa'labah, sesungguhnya pakaian yang aku pakai ini nanti bergantian dengan istriku. Jadi saking miskinnya pakaian buat sholat aja itu gantian sama istrinya. Terus Sa'labah ini minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya besok ketemu lagi oleh Rasulullah SAW. Terus dikasih kambing digembalain, diangon lah kata orang Betawi, diangon. Singkat cerita, ini kambingnya banyak kan, atas solusi dari Rasulullah, bahkan ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi nyatanya inilah kuncinya, kita miskin pengen kaya, tapi kalau sudah dari miskin ya, bukan sudah kaya aja, dari miskin sampai kaya, jangan lupa ujian godaan itu pasti ada. Dan sebaik-baiknya orang itu ujiannya atau godaan dari setan itu lebih kuat. Maka contoh kayak Sa'labah, dia rajin ibadah, dan dia hartanya banyak, akan tetapi ketika diminta untuk bayar zakatnya, dia bilang nggak mau. Ini kambing saya gitu, banyak pun satu ladang itu, lapangan gitu kan kambingnya dia semua. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu, waduh Sa'labah bagaimana sih ini kemarin, dia nggak inget lah bahasanya, lupa kacang lupa kulitnya, kemarin nggak ada apa-apanya. Ketika dibantu oleh Rasulullah, dia berlimpah ruah daripada harta bendanya.
tapi dia nggak mau, sehingga cerita ya apa namanya jatuh lagi gitu, udah naik jatuh lagi. Inilah pelajaran buat kita, baik kita miskin ataupun kita sudah kaya ataupun sederhana gitu, sederhana yang tengah, kita tetap harus mesti menyadari bahwa Allah segala-galanya. Kita mohon ridhonya Allah terlebih dahulu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah biar Allah mudahkan kita untuk tetap beribadah walaupun kita miskin, walaupun kita sederhana, walaupun kita kaya. Kita diizinkan sama Allah, ya Allah mudahkan saya selalu ibadah kepada Engkau. Sehingga apa yang aku miliki, kaya, sederhana ataupun miskin, saya lebih enaknya mendapatkan ridhomu daripada harta berlimpah ruah, tetapi tidak mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, baik, internet zaman siaran Gus tadi sudah diuraikan ya. Lalu tadi Gus bilang kan semakin banyak cobaan gitu ya. Banyak cobaan, banyak godaan, itu salah satu bentuk ujian dari Allah. Lalu tidak semua orang Gus ya untuk tabah atau kuat dalam menghadapi cobaan, apalagi cobaan dan godaannya itu bertubi-tubi, silih berganti. Sementara kita nggak boleh yang namanya putus asa. Lalu bagaimana ini Gus? Karena setiap individu kan beda-beda gitu kan, apalagi karakternya beda pula. Tidak semua orang kuat dalam menghadapi sikap cobaan ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya agar kita sendiri terhindar dari yang namanya putus asa dan bisa berhasil melewati cobaan-cobaan itu. Baik, intinya begini. Pertama yang saya bertanya kembali, insya Allah saya akan menjawab juga gitu ya. Kalau kita dalam hidup ini ada pertanyaan untuk hidup kita, kita sudah kenal belum dengan Allah gitu. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, kita mau diuji, mau ditempa sebagaimanapun, insya Allah kita tetap berdiri, walaupun itu tidak kuat untuk berdiri. Karena apa? Kita sudah kenal Allah. Tapi kalau kita sekuat apapun, kita tidak kenal Allah, ketika dapat tempaan seperti itu kita langsung jatuh. Berbeda tadi, orang yang kenal dengan Allah, dia walaupun tempaannya bertubi-tubi, tapi dia tetap berdiri walaupun nggak kuat untuk berdiri. Pertama, kita kenali Allah dulu. Bagaimana kenali Allah? Kita lihat Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, dan apa yang disukai oleh Allah. Ketika kita sudah kenal dengan Allah, lalu tugas kita apa sih? Kalau bahasa saya waktu kecil, coba introspeksi diri. Saya pernah ditaruh di satu ruangan yang gelap pun. Saya masih kelas 1 SD. Ukuran kelas 1 SD ditaruh ke ruangan gelap, mungkin dia tidur ataupun takut. Tapi saya disuruh melihat diri saya sendiri. Maksudnya merenung lah. Akhirnya pertama saya gagal, kedua saya gagal. Dan pertama kedua saya bilang sama ayah saya, ya ngapain saya suruh melihat, kan saya udah tahu ini diri saya begitu. Akhirnya diajarin bagaimana kamu coba bicara dengan diri kamu itu siapa, tanpa nama. Kamu itu siapa? Kamu lahir dari seorang ibu, lahir dari binnya dari seorang ayah. Lalu tugas kamu apa di muka bumi ini? Kan potongannya begini pun. Kita sebenarnya kalau tanpa nama semuanya manusia loh. Dengan adanya nama kita dibedakan. Ada Bunda Fitri, ada Bang Jerry, ada saya gitu kan ya. Sehingga kita memiliki nama. Seandainya kita manusia nggak memiliki nama pun, mungkin kita manggil orang bingung. Pulang semua. Iya, bahasanya manusia gitu kan ya. Jadi kan dengan itulah kita disuruh dengan sunnahnya Rasulullah, kita dikasih nama yang baik. Maksudnya apa? Ketika mendapatkan nama yang baik, itu kita menjadi kacaan, cermin buat kita. Oh, nama saya misalkan Abdurrahman, Abdurrahim gitu kan. Oh, namanya bagus, hamba daripada penyayang dan maha pengasih. Nah, berarti saya harus sayang sama orang, minimal harus sayang sama diri sendiri. Satu. Yang kedua, ketika sudah introspeksi, tahu namanya, terus dia sebagai makhluk ngapain? Banyak dalam Quran. Tugasnya apa sih seorang makhluk? Yaitu mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Bukannya mengesahkan Allah. Allah udah esa, ngapain diesahkan? Bukan. Akan tetapi kita mengajarkan diri kita meyakini bahwa Allah esa.
Allah tuh besar, Allah tuh raja, Allah tuh yang maha kuasa dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah melihat asma Allah dengan kekuasaan Allah seperti itu, kita mungkin nggak berani untuk dangak. Ketika sholat Allahu Akbar, diawali Allahu Akbar, berarti kita menyadari bahwa Allah besar, kita kejar. Makanya suruh nunduk, suruh ingat di tempat sujud itu. Maksudnya apa? Biar fokus pertama. Yang kedua, ilokan, ngadepin yang maha besar, kita pakai berani banget. Kita ngadepin orang preman aja takut gitu ya, ngadepin orang kaya aja mungkin sopannya luar biasa. Maka yang paling terpenting, insya Allah ujian itu bisa kita jalani, bukannya hilang. Ujian gak bakal hilang, karena pernah saya katakan dengan murid-murid saya, masalah itu gak pernah ninggalin kalian walaupun kalian sudah hadapi. Yang terpenting masalah itu selalu ada di depan, karena masalah itu harus dihadapin. Kalau kalian bilang masalah itu nggak bisa dihadapin, saya pergi aja deh, misalkan masalah di rumah ini, pasti ada masalah lagi nanti di tempat lain. Intinya apa? Masalah hadapin. Kalau pengen satu persatu masalah ini bisa teratasi, maka hadapi. Karena kita harus yakin jalan ke depan bahwa Allah pasti bantu kita. Dengan bagaimana? Dengan kita tidak mau sombong, dengan kita mengakui bahwa kita tidak punya daya dan upaya. Ya Allah tolong saya ya Allah. Baik yang ujian yang ringan ataupun yang berat, kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mudah mendapatkan solusi. Pertama, yang kedua, kalau sudah mengenal Allah dan kita tugas kita apa? Yang kedua, kita cari pun tempat-tempat yang bisa meluruskan hidup kita. Salah satunya majlis ta'lim, ataupun setiap ada maghrib mendengarkan kajian seperti ini, kita setel, jangan kita tinggalkan. Karena apa? Kita butuh arahan, kita butuh vitamin lah bun, biar seger lagi, biar fresh lagi, biar punya ide dan kreatif lagi ke depannya. Karena manusia kalau ide kreatifnya sudah berhenti, maka dia seperti orang yang baru bangun tidur pelangap-pelangap. Maka dimanapun saja, makanya selalu saya bilang tuh, kalau ada majlis taklim, musola, masjid terdekat dulu, isi. Walaupun kita bukan sebagai pengisi, kita toh ternyata menjadi jamaah, nggak apa-apa, karena kita butuh daripada vitamin-vitamin agama. Insya Allah kita tambah sehat, tambah fresh, dan tambah tawar. Ya. Baik, sepertinya masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Betul. Iya. Sementara kita juga harus mendekati Allah, kemudian tadi Gus bilang harus mengunjungi masjid taklim gitu kan, agar paling tidak kita tidak buta sama sekali. Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Paling tidak siraman rohani yang didengar misalnya itu akan menuntun kita ke jalan kebaikan. Baik Gus, kita intinya harus selalu dekat dengan Allah ya. Betul. Agar kita kuat, tidak putus asa. Iya. Lalu kan orang-orang putus asa sebenarnya kan ulama bilang itu berdosa. Baik, untuk kita zaman siang ya, menarik sekali ini hakikat kebangkrutan. Mendengarnya ini bangkrut ya, jadi tadinya kaya raya menjadi bangkrut. Kemudian nggak ada lah semua orang ingin bangkrutnya itu sih. Nggak ada. Lalu untuk menjayakan agar kita terhindar dari bangkrut itu apa tuh? Kita kutip saja. Pertama, kita ibadah kepada Allah. Sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya kita lihat aja salah satunya rukun Islam. Kita sudah bersyahadat, sudah meyakini Allah, sudah kenal Allah. Yang kedua, satu syahadat, kedua sholat, tiga zakat, empat puasa, dan mudah-mudahan kita dimudahkan bisa berangkat haji ataupun yang kecil lah umroh. Nah pertama itu, banyak amalia ubudiyah yang lainnya. Salah satunya apa? Hadir di majlis ta'lim, hadir walaupun bicara ilmu di musola, di masjid kita hadir. Salah satunya apa lagi? Kita yang berat itu beribadah antar, bukan sesama, antar makhluk pun. Contoh bunda di sebelah tetangga saya nggak boleh itu resek. Bahasa simpelnya begini, saya lagi tidur tiba-tiba istri saya nyalain pipa, pasti saya marah. Nah ternyata begitu. Kalau kita pengen menghargai orang, hargai dulu diri kita, hargain dulu. Ternyata kayak gini nggak bisa nih buat diri saya, ya udah berarti sama orang lain. Nah pertama itu. Yang kedua, jangan asal bicara. Itu juga rajin buat ibadah juga, itu lakinya diurusin nggak ya? Ada tuh bun, ada pernah
orang nanya gitu, kata saya, ibu tugas sebagai istri udah ada anak kecil saya, anak saya yang kecil, anak SMP. Jadi ketika saya ngaji, anak saya tuh tinggal nyuapin aja, minum, kan suaminya udah di tempat tidur. Bahkan saya datang ke rumahnya, Bu, saya nanya sama suaminya, bapak ridho enggak? Ya, istri bapak itu setiap pagi taklim, setiap pagi ikut kami di masjid, di musola itu sholat duha, terus baca Quran, terus ada taklim. Kata dia apa? Saya sangat ridho. Mungkin jalan kebaikan saya dari istri saya, sehingga saya diampuni oleh Allah. Saya langsung nggak ngomong apa-apa, cuman kata saya berumpamanya gini, Bun, saya jadi bapak itu, istri saya baik, gitu maksudnya, mau syariat untuk mendoakan suami. Kata saya, wow, mau dong gitu, bahasa bahasa makanan, mau dong ya Allah kayak gini gitu, bukan sakitnya, Bun, cuman antara sang suami dan istri ini saling ngerti hatinya, mengingatkan, saling bantu. Bahkan alhamdulillah suaminya nggak lama dengan ikhtiar, dengan keyakinan, suaminya selalu bilang, Bun, kamu kalau ngaji bawa air, taruh depan kamu aja, kan kamu kan baca Quran, kamu kan menuntut ilmu, taruh nanti aku minum. Dengan syariat seperti itu, Bun, dengan minta kepada Allah, nggak lama 2 tahun udah bangun, udah udah bukan di kursi roda lagi, udah ngerambat ngetak. Ternyata dokter pun bilang, alhamdulillah ini penyakit ternyata lebih mudah, lebih cepat untuk sembuh. Jadi selama 2 tahun itu dia di kursi roda, terus sampai dia belajar jalan, sampai dia bisa ngerambat sendiri. Dan alhamdulillah sehat walafiat panjang. Intinya apa? Intinya kita nggak bakal bisa ngadepin hidup ini kalau kita tidak mencari solusinya. Solusinya ada di mana? Pertama ada di Allah. Kita jangan pernah putus asa. Tadi Bunda Fitri selalu bilang jangan pernah putus asa. Minimal gini, saya kesal banget sama dia, tapi kira-kira kalau saya pukul saya untung nggak? Wah, masuk penjara istri saya atau keluarga saya ntar tersia-sia gitu, Bun. Nah, lebih baik berpikir gitu, jangan sampai putus asa. Oh, saya pukul aja dah, ternyata merugikan lebih banyak dan buat sendiri. Terus hidup ini, ketika contoh saya, orang tua saya nggak sayang, jangan cari ke jalanan, tapi cari orang yang punya nasihat agama. Terus apalagi ada pondok pesantren, ada yayasan, Ustadz, boleh nggak saya tinggal di sini? Saya nggak nyaman di rumah. Kenapa? Memang ayah saya sibuk, ibu saya sibuk, saya nggak ada yang didik. Boleh nggak saya di sini? Saya daripada putus asa di jalanan, lebih baik saya belajar di sini. Saya mau tinggal di sini aja. Tapi izinkan saya nggak bisa punya biaya. Kan begitu. Banyak kok pondok pesantren seperti itu. Daripada di luar dia gabung Tangerang tongkrong, malam-malam dia rese, malam-malam dia ganggu orang, terus masa depannya nggak jelas. Dan percaya kalau seperti itu aja nggak jelas, bagaimana di akhirat nanti? Kita pikirkan dunia ini hanya sementara, insya Allah akhirat diberikan kebaikan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Gus Edward, hakikat kebarukan ini tentunya Pak Gus cukup mengisi relung hati kita ya, terutama yang mungkin seperti saya dan literasi zaman siang mungkin yang membutuhkan siraman rohani yang untuk penyegaran dan ilmu ya. Baik Gus, dengan tema ini mungkin sebelum meninggalkan ruang siar, ada Gus yang ingin disampaikan untuk literasi zaman siang di malam hari ini. Mitra, suka dan sering saya katakan, kita adalah makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Mungkin kita bisa melihat diri kita, kehidupan kita, mungkin diri kita cantik, kaya, atau tampan, terus berlimpah ruah harta kita, ataupun kita bukan seorang kaya, bukan orang yang mampu. Tapi yang kita lihat, bagaimana hidup ini dalam dunia ini kita lulus. Yang kedua, nanti di alam kubur kita lulus. Bagaimana di alam akhirat nanti kita lulus. Lulusnya dengan kata apa? Dengan mendapatkan ridho dari Allah, dengan syariat dari dunia ini kita masih hidup, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Terus yang kedua, jangan belajar, jangan menyakiti atau merugikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah berikan kemudahan itu semua. Allah kasih rahmatnya buat kita insya Allah jadi orang yang senang dunia akhirat.
Itu saja, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa dan harapan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.